Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Joni Afrizal dalam channel Petani Hebat. Teman-teman petani semuanya, khususnya para petani cabai, kali ini saya akan berbagi tips dan informasi mengenai cara mengatasi layu fusarium. Bukan cara mencegah ya, tapi cara mengobati layu fusarium. Ini adalah rekomendasi dari channel Omah Tani dari Pak Dosen, yaitu menggunakan fungisida Nevos ditambah bakterisida dan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini adalah sejenis bahan kimia berupa disinfektan untuk mensterilisasi patogen-patogen yang ada pada tanaman kita. Nah, apa-apa saja obat yang kita gunakan, kemudian gimana penampakan tanaman cabai kita. Nah, semoga dengan bahan aktif 3 campuran tadi bisa mengobati penyakit patogen, layu bakteri dan layu fusarium pada tanaman cabai kita. Oke, teman-teman petani hebat. Ini adalah fungisida Nevos 45 WP, di mana bahan aktifnya itu adalah tembaga oksiklorida 29%, zinep 12%, simoksanil 4%. Fungisida ini adalah fungisida kontak dan sistemik berbentuk tepung berwarna kehijauan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit busuk daun Phytophthora infestan pada tanaman kentang dan juga sejenisnya. Tanaman cabai juga kita pakai ini. Ini harganya kurang lebih rank 80.000 sampai 100.000 untuk 500 gram. Nah, untuk dosis per liternya itu bisa kita lihat pada kemasannya ini, yaitu 2-4 gram per liter air. Ini bisa disemprotkan, juga bisa dikocorkan. Tadi saya sudah aplikasikan untuk penyemprotannya itu pada pagi hari, kemudian saya lanjutkan dengan pengecorannya. Nah, alangkah lebih baiknya itu kita tambahkan hidrogen peroksida. Nah, ini yang saya gunakan itu 3%. Untuk di tempat saya itu, untuk mendapatkan hidrogen peroksida ini tergolong cukup susah ya. Ini kemarin saya dapatkan di apotek hidrogen peroksida. Ini yang saya gunakan 3%. Alangkah lebih baiknya itu kita menggunakan hidrogen peroksida itu yang kandungannya 40-50%. Nah, itu lebih efektif untuk mengendalikan layu bercak daun, layu bakteri dan layu fusarium. Nah, ini kemasan 100 ml. Kemudian ini saya pakai 2 botol, berarti 200 ml. Nah, kemudian saya tambahkan juga ini adalah bakterisida dari Agrip 20 WP. Ini juga cara kerjanya sistemik yang bersifat antibiotik juga, berbentuk tepung berwarna putih. Ini dapat disuspensikan dan bermanfaat untuk mengendalikan penyakit layu bakteri pada tanaman kedelai, tembakau, cabai, jahe dan sejenisnya. Nah, ini bahan aktifnya itu streptomycin sulfat 20%. Nah, ini bahan aktifnya. Jadi saya gunakan ini sesuai dosis pada kemasannya. Nah, ini adalah penampakan lahan cabai kita yang terkena layu fusarium. Kita lihat ini sekarang pada jam 2 siang. Ini terlihat layu ya. Terlihat layu ini. Nanti pada jam 3 sore, pada jam 4 sore, jam 5 sore itu kembali segar. Nah, ini menandakan bahwasannya tanaman cabai kita ini mulai terkena gejala layu fusarium, seperti itu ya. Yang bisa dilihat yang di samping bedengan yang sana itu juga semakin parah.
kalau tidak cepat dikendalikan itu bisa cepat hangus ini daunnya. Untuk jenis layu sendiri ada dua, ada layu fusarium, kemudian ada layu bakteri. Nah, itu kita harus bisa membedakan di mana yang layu bakteri dan layu fusarium. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah layu fusarium. Nah, kita lihat daunnya sudah nggak ada, ini sudah hangus semua ini. Nah, ini adalah layu fusarium yang terlambat dalam penanganannya, terlambat untuk pengobatannya. Ini sudah kemungkinan selama 20% kalau sudah seperti ini. Jadi tadi sudah saya semprotkan fungisida yang saya sebutkan tadi, kemudian saya kocorkan juga. Mudah-mudahan tanaman yang lainnya tidak menular ke samping-sampingnya. Jadi kita Jadi kita ini kan yang kena fusarium 2 batang ini. Nah, kita kocorkan 5 ke sini. 1 2 3 4 5. Nah, kita kocorkan biar tidak menyebar. Ini untuk menghambat laju pertumbuhan jamurnya. Nah, yang bedengan di sana kita kocorkan juga yang bedengan di situ biar tidak menular ke sana. Jadi ada bahan aktif yang tadi, hidrogen peroksida, kemudian ada tembaga tadi, zinep yang dari Nevos, kemudian ada agrip tadi yang menghambat laju pertumbuhan layu fusarium ini dan layu bakteri. Nah, untuk layu bakteri itu sendiri itu cepat sekali perkembangannya. Layu fusarium itu perkembangannya itu sampai 3 hari. Mulai nampak layu pada daunnya itu sudah sampai 3 hari itu sudah hangus daunnya. Nah, kemudian untuk layu fusarium itu tergolong cukup lama, yaitu pada umur 10 hari semenjak ditemukan gejala awalnya. Nah, seperti ini juga sudah mulai menunjukkan gejala layu fusarium. Jika tidak cepat kita tangani, ini cepat bisa hangus ini semuanya. Jadi satu bedengan semua ke sana itu bisa habis kalau tidak kita cepat dalam penanganan. Seperti itu ya. Jadi layu fusarium itu 10 hari untuk sampai, kalau tidak kita tangani 10 hari itu sudah hangus semuanya. Gejalanya itu nampak ketika saat siang hari dia daunnya terlihat layu, kemudian pada siang dan pada sore dan malam hari dia kembali segar seperti itu. Itu menandakan layu fusarium itu terjadi pada 10 hari. Nah, 10 hari kejadian seperti itu terus berulang-ulang 10 hari, namun setelah hari ke-11-nya itu sudah hangus semuanya. Oke, teman-teman, ini untuk lahan cabai kita. Semoga di lahan ini kita bisa mengendalikan layu fusarium. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kita lihat perkembangan untuk 1 minggu ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.